warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairat wal barakah, syahrul ta'am, syahrul syiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah atau cerita yang mana cerita ini berkaitan tentang hakikat daripada kebahagiaan. Ada seorang yang kaya, memiliki banyak harta, menaiki sebuah mobil yang besar, megah dan mewah. Melewati sebuah perkampungan, pada saat di tengah jalan, ia menengok ke sebelah kanan, lalu ia melihat ada tanaman padi, sawah yang menghijau. Di tengah sawah tersebut, ia melihat ada anak-anak beserta ibunya membawa makanan menuju sebuah pondok tua yang berada di tengah sawah. Lalu berkatalah orang kaya tersebut, "Oh, sungguh bahagianya petani tersebut. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang membawakan makanan. Makanan tiba pada waktunya. Sungguh bahagia menjadi seorang petani," kata orang kaya tersebut. Lalu petani dan anaknya yang di pondok tua itu pun memandang seorang yang kaya yang di dalam mobil tersebut, lalu berkata, "Sungguh bahagianya orang kaya itu. Dia dapat menaiki sebuah mobil yang mewah, yang megah, sedang aku hanya dapat duduk di pondok yang tua," kata petani tersebut. Jadi hadirin, pada hakikatnya kedua-duanya tidak ada yang merasakan kebahagiaan. Lantas kebahagiaan itu milik siapa? Jika kita buka kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, kebahagiaan itu ialah insirahus sadar, ketika hati lapang menerima segala apa yang datang. Itulah mengapa Musa alaihissalam di tengah kerisauan hatinya karena akan melawan ayah angkatnya yang bernama Fir'aun, maka ia meminta kepada Allah dilapangkan hatinya. Kita semua tahu doa beliau, yaitu Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Itulah mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya berdarah, pelipisnya pecah, bertuturan darah, akan tetapi dia tetap tersenyum bahagia. Mengapa demikian? Karena Allah telah melapangkan hatinya. Itulah bedanya antara Muhammad dan Musa alaihissalam. Musa meminta kepada Allah agar diberi kelapangan, akan tetapi Muhammad belum meminta kepada Allah, akan tetapi Allah sudah memberinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti ingin merasakan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi terkadang manusia itu memiliki cara yang berbeda-beda. Setidaknya ada dua cara yang biasa dilalui oleh manusia dalam mencari kebahagiaan. Yang pertama melalui kelezatan dunia, yang kedua melalui ketenangan dunia. Kelezatan dan ketenangan tersebut hadirin merupakan dua hal yang berbeda. Kelezatan yaitu sifatnya material, dapat dilihat, dapat dirasakan serta dapat didengar, yaitu contohnya seperti harta, kekuasaan, jabatan, istri dan anak. Itu merupakan daripada kelezatan dunia, yang mana orang-orang beranggapan, orang-orang berpikir bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta yang banyak, uang yang bertumpuk, istri yang cantik, sehingga tidak sedikit orang-orang menghabiskan waktunya untuk mencari
mencari itu semua demi mendapatkan suatu kebahagiaan. Seandainya kebahagiaan itu terletak pada jabatan, terletak pada popularitas, maka orang yang paling pertama bahagia adalah para selebriti, para artis. Mengapa? Karena mereka memiliki segalanya. Akan tetapi kita bisa lihat di TV-TV, bisa dilihat di berita-berita bahwa tidak jarang artis itu bunuh diri, artis itu bercerai dari pasangannya, anak-anaknya berantakan. Mengapa? Karena dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu, ulama kita mengatakan bahwasanya kelezatan dunia tidak dapat kita nikmati. Mengapa? Karena kelezatan dunia itu dapat kita nikmati ketika berkumpul 3 hari. Dan ketiga hari ini hampir-hampir tidak pernah berkumpul dalam satu waktu. Meskipun ia berkumpul dalam satu waktu, namun tidak akan pernah lama berkumpulnya, yaitu harta, waktu, dan kesehatan. Di masa muda mungkin Allah memberikan kita banyak waktu, mungkin Allah memberikan kita banyak kesehatan, kekuatan. Akan tetapi kelezatan dunia pada saat itu kita tidak dapat menikmatinya. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai uang. Di saat dewasa Allah kita mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bagus. Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak, kita dapat membeli segalanya. Akan tetapi pada saat itu juga kita belum dapat merasakan nikmatnya kelezatan dunia. Mengapa? Karena kita terlalu sibuk mengurus dagangan, mengurus kantor dan lain sebagainya, sehingga rumah yang megah, anak-anak tidak dapat kita urus. Maka saat itu kita tidak dapat merasakan kelezatan dunia. Selanjutnya tiba masa tua, masa pensiun. Allah memberikan kepada kita banyak waktu, Allah memberikan kepada kita banyak uang, investasi yang banyak, sehingga kita dapat membeli segalanya. Akan tetapi pada waktu itu Allah telah mencabut nikmat kesehatan dari dalam diri kita, sehingga kita tidak mendapat menikmati itu semua dan kita tidak merasakan kelezatannya dunia. Selanjutnya ada orang yang mencari kebahagiaan melalui ketenangan dunia, yakni ketenangan dunia ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, serta tidak dapat didengar. Jadi ketika kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat mendengar, kita tidak dapat merasakan, lantas kemana kita mencari kebahagiaan itu? Terkadang ada orang yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada harta yang banyak, kebahagiaan itu terletak pada jabatan yang tinggi, kebahagiaan itu terletak pada uang yang bertumpuk. Padahal kebahagiaan itu tidak jauh dari diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, tepatnya di hati kita. Yaitu ketika hati kita tenang, ketika hati kita tentram, maka pada saat itulah kita merasakan yang namanya kebahagiaan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membuat hati kita tenang? Bagaimana cara membuat hati kita tentram? Allah menjawabnya dalam Quran surah Awal ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi tentram. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu